Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa Firdaus Hisab Channel yang berbahagia dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali pada siang ini dalam rangka bincang siang dengan tema hitungan tahun Hijriah dalam ilmu falak bersama narasumber kita yang ahli di bidangnya, yaitu Bapak Dr. Firdaus HMAI. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya semua kita dalam keadaan sehat. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Bertepatan dengan hari ini 9 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan 30 Zulhijjah 1442 Hijriah, di mana saatnya sebagai umat muslim menyambut kedatangan tahun baru 1 Muharram yang akan hadir nanti setelah maghrib jatuh 1 Muharram 1443 Hijriah. Jadi berbincang tentang pertukaran tahun Hijriah ini, tentunya kita mintakan pencerahan dari Ustadz Firdaus MHI dalam hal ini yang ahli di bidang ilmu falak. Kepada Bapak Firdaus, kami silakan. Ya, dosen senior Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Fakultas Agama Islam. Terima kasih atas waktu ini. Pemirsa yang berbahagia, nanti sore ya sesuai dengan video ini dibuat dan menyambung pengantar tadi, maghrib untuk wilayah Padang dan sekitarnya, posisi hilal di atas ufuk. Jadi begitu matahari terbenam, misalnya ini matahari ya, terbenam di bawah ufuk, jadi mataharinya tidak tampak lagi. Terus hilalnya di atas ufuk seperti bulan sabit, maka disebut bulan Muharramnya sudah tampak. Dengan sendirinya masuklah 1 Muharram 1443 Hijriah. Ini juga bertepatan hari libur nasional ya, hari Selasa tanggal 10 Agustus itu sudah semua kalender dimerahkan, tapi ada kebijakan 3 menteri ya, liburnya menjadi tanggal 11 Agustus ya, kita patuh saja, tapi tanggal 1 Muharram itu jatuhnya adalah hari Selasa 10 Agustus 2021. 1 minggu ke depan adalah 17 Agustus 2021, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ya. 77. Oke. Nah, nanti apa yang kita tampilkan hari ini, tentu saya akan menjawab dengan pertanyaan yang mungkin bisa diserap, sehingga apa yang saya terangkan ini sesuai dengan pertanyaan. Dikembalikan pada Bu Desminar. Pak Ustadz Firdaus yang telah memberikan pencerahan yang berkaitan dengan bincang sore dengan tema perhitungan tahun Hijriah menurut ilmu falak, di mana dalam ilmu falak itu sudah ada ketentuan-ketentuan hitungannya. Bagaimana untuk menentukan jatuhnya 1 Muharram itu sudah jelas. Namun dalam hal ini, dalam kehidupan sebagai patokan, terutama dalam kalender, itu ada 2 tahun yang dimunculkan. Pertama tahun Hijriah, yang kedua adalah tahun Masehi. Namun dalam penyambutannya, mungkin sudah kebiasaan di masyarakat kita, biasanya untuk tahun Hijriah atau tahun baru Hijriah 1 Muharram itu belum menjadi tradisi, bahkan belum menjadi suatu kebutuhan yang menggembirakan bagi masyarakat dalam menyambutnya. Kalau kita banding dengan tahun baru Masehi, di mana tahun baru Masehi 1 hari sebelum tahun baru Masehi 1 Januari
itu masyarakat sudah bersiap-siap dengan segala kebutuhan dan kesepakatan di antara sesama mereka, seperti adanya menyambut tahun baru dengan bakar ikan, bakar jagung, dan lain sebagainya. Namun jika kita bandingkan antara tahun Hijriah dengan tahun Masehi, tentu lebih dahulu tahun Hijriah ini. Untuk selanjutnya kita minta pencerahan dari Ustadz Firdaus, bagaimana perbedaan antara tahun Masehi ini dengan tahun Hijriah. Ya, terima kasih. Tahun Masehi itu 1 Januari sampai 31 Desember, itu yang kita kenal. Misalnya sekarang tahun 2021 kita berada di bulan Agustus. Jadi yang jalan sekarang adalah tahun Masehi 2021. Dari mana itu hitungannya? Adalah dari kepatuhan bumi mengelilingi matahari. Bumi, tatkala bumi menghadap matahari, sianglah dia, malam di sini. Dia berputar, terus bergerak, lalu gerakannya itu disebut ya mengelilingi matahari, baru terkelilingi matahari secara keseluruhan terpakai hari 365 hari. Malah lebih seperempat hari. Tentu tidak ada penanggalan 31 Desember seperempat hari. Nah, sekarang kita sudah paham bahwa hitungan 1 Januari sampai 31 Desember itu adalah kepatuhan bumi mengelilingi matahari, terjadi siang dan malam, teraturlah jadwal salat, pagi sore, istirahat kita, ya agenda-agenda lain. Malah juga teratur penanggalan Masehi. Misalnya kalau tanggal 30 Agustus bumi mogok berputar agak 10 hari, tentu tanggal 30 aja selama 10 hari kapan gaji diterima ya, itu tidak akan terjadi, dia akan tetap berputar. Kemudian sudah terjawab, hitungan 1 Januari sampai 31 Desember adalah kepatuhan bumi mengelilingi matahari. Terus bulan, ini kita jadikan ya alat peraga bulan, maaf. Bulan itu 4 kali lebih kecil daripada bumi. Bulan Allah takdirkan dia mengelilingi bumi juga dengan gaya atau model gerakan tawaf. Bukan sebaliknya model jarum jam, tapi gerakan tawaf. Bulan mengelilingi bumi, 1 kali dia mengelilingi bumi terpakai hari 29,5 hari. Itu 1 bulannya. Tentu tidak ada penanggalan, misalnya 1 Muharram tanggal 29 Muharram setengah hari, tentu tidak ada. Nah, setengah hari itu kadang dia digenapkan kepada bulan sebelumnya atau dia jadi kurang. Ya. Ada kalanya 29, ada kalanya 30. Kapan bulan itu berumur 29, kapan 30, ini mungkin kita rasakan ada kalanya kita berpuasa Ramadan, kadang 29, kadang 30. Disinilah gunanya ilmu falak. Nah, begitu bumi mengelilingi, mari kita ikuti Muharram, ya, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Apa yang kita tangkap di sini? 1 kali bumi mengelilingi matahari disebut setahun syamsiah, setahun bumi mengelilingi matahari. Dalam waktu itu, bulan juga proaktif. Dia mengikuti bumi terus. Ya mungkin ini sebagai abangnya ya, karena dia lebih kecil, terserah, ini pendekatan saja. Ikut, ya ikutlah, tapi kelilingnya bang yuk. Ya siap katanya. Maka si Dedek ini sudah mengelilingi bumi sebanyak 12 kali dalam setahun perjalanan. Artinya adalah bulan menghasilkan 1 tahun Qamariyah, setahun perjalanan bumi. 12 kali itu dia mengelilingi bumi disebut setahun Qamariyah, yang kemudian hari populer dengan setahun Hijriah. Setahun Hijriah ya.
Nah, disitulah hitungan kalau besok hari Selasa ya Ibu ya, tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah, dari mana itu hitungnya? Dari kepatuhan bulan mengelilingi bumi sampai nanti datang pula bulan Zulhijjahnya ya, akhir tahunnya itu. Bulan karena dia lebih kecil, lebih kencang jalannya, sehingga dia bisa menyelesaikan tugasnya dalam setahun itu dalam waktu 354 hari. Jadi 29,5 kali 12, 354 hari. Jadi lebih pendek 11 hari ketimbang setahun Masehi. Jadi dari sinilah hitungannya atau tampak perbedaannya itu, dia sesungguhnya sama-sama jalan, tapi Allah Maha Bijaksana, ada titik perbedaannya itu dari segi jumlah 11 hari antara satu dengan yang lain. Ya. Terima kasih Ustaz Firdaus telah memberi pencerahan tentang perbedaan 1 tahun Masehi dengan 1 tahun Hijriah berdasarkan putaran benda langit. Kalau 1 tahun Masehi yaitu bumi mengelilingi matahari selama 365,5 hari. Seperempat hari ya Pak ya, bukan setengah. 365 1/4 hari. Sementara untuk bulan atau tahun Hijriah itu adalah berdasarkan bulan mengelilingi bumi dengan hitungan 354 hari. 354 hari hitungan tahun Hijriah itu berbeda 11 hari dengan hitungan 1 tahun Masehi. Jadi kalau dalam hal ini mungkin karena bulan mengelilingi bumi lebih cepat karena dia lebih kecil dibanding bumi mengelilingi matahari. Karena bebannya berat ya. Ada orang yang taat, ada yang namanya bumi semuanya ada di sana. Jadi oleh sebab itu perbedaan tahun Masehi dengan tahun Hijriah itu dibedakan berdasarkan pertama benda-benda langit yang mengelilingi. Yang pertama kalau tahun Hijriah yaitu bulan mengelilingi bumi. Sementara kalau tahun Masehi itu bumi mengelilingi matahari. Semakin besar jumlah bendanya, maka yang dikelilinginya juga semakin besar. Jadi oleh sebab itu perbedaan 1 tahun Masehi dengan 1 tahun Hijriah adalah 11 hari. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu tahun Hijriah ataupun tahun Masehi, semua sangat menentukan satu paket dalam hitungan ilmu falak ya Pak ya. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua adalah perhitungan 1 tahun Hijriah berdasarkan bulan mengelilingi bumi, namun 1 bulan bumi mengelilingi matahari dan 1 bulan pula bulan mengelilingi bumi. Kenapa tampilannya tidak sama besar? Itu muncul pertanyaan. Wah, ini pertanyaan yang luar biasa, saya tidak terpikirkan itu ya. Nah, kalau bumi mengelilingi matahari itu terlihat sebesar itu saja. Mulai dari pagi sampai sore, hanya warna yang membedakan. Kalau pagi dia lain pula manja warna matahari itu, ada kemerah-merahan. Terus nanti dia sore mau terbenam, nanti pula manja riangnya, sehingga suasana sunset itu mendatangkan kegembiraan yang indah lah ya. Tapi dari segi besarnya sama. Tapi bulan, itu ya pertanyaan Ibu tadi, bulan itu malam pertama dia kecil, malah hampir saja tidak tampak, kecil. Waktu maghrib, besoknya dia lebih tinggi, bulan sabitnya agak lebih besar, besoknya lagi lebih tinggi, lebih besar lagi. Jadi dia jaraknya itu 12 derajat, sampai nanti bulan itu besar ya. Begitu matahari terbenam, di ufuk timur bulan muncul dengan sempurna besarnya, bulan purnama. Kalau pertumbuhan manusia itu saat dia mekar, saat remaja, saat dia penuh lah ya. Nah, disebut itu bulan purnama. Nah, kemudian malam ke-15-nya matahari malah Isya pun sudah masuk, baru dia muncul.
besoknya lebih lambat lagi munculnya. Makin mengecil juga dia bulan tadi. Sampai nanti makin lama makin kecil. Kalau bisa tanggal 28 waktu subuh masih bisa melihat dia sangat kecil. Kenapa itu bisa terjadi? Begitulah Allah sayangnya menampakkan bulan supaya orang bisa menghitung sekarang tanggal berapa, besok tanggal berapa. Dengan ukuran yang tampil itu orang sudah bisa hitung. Ini yang ditampilkan di dalam surat Yasin. Kalau 38 bicara tentang matahari, kalau 39 tentang bulan. Qad nara, bukan ya, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Bahwa bulan Allah takdirkan berjalan pada manzilahnya sampai batas akhir dia seperti bentuk kandang tua. Jadi memang ada isyarat kemudahan dari Allah. Padahal kan bulan itu sebesar itu juga, tapi malam pertama dengan malam kedua dan purnama serta surutnya tidak sama. Dan ada satu lagi sebelum ini di luar pertanyaan. Saat bulan purnama itu, kalau ini dijadikan bulan ya dalam ceramah ini, kita melihat waktu bulan purnama kok seperti itu saja. Nah, kalau bulan depannya kalau cerah, bulan itu seperti itu saja. Karena bulan itu dia tidak berputar, dilihat dari bumi, dia tidak berputar kayak gini. Dia tidak berputar. Apa yang menghadap ke bumi, itu saja terus-menerus. Ini saja yang dilihat. Walaupun bumi ini dia berputar ya, tapi ini saja yang tampak. Beda dengan bumi melihat matahari, kalau bumi kan dia berputar. Tapi bulan itu kalau diperhatikan waktu dia purnama, seperti itu saja. Sehingga orang bayang-bayangkan itu kucing sedang bekerja atau putih sedang merendong di agak-agak tampilan apa. Jadi tidak ada tampil sebaliknya. Jadi itu saja yang menghadap ke bumi. Itu kira-kira ada isyarat dalam Al-Quran surat Yasin bahwa tampilan bulan itu memang berbeda-beda supaya bisa menjadi hitungan. Baik, terima kasih Pak Firdaus. Pemirsa yang kami hormati, jelas dari paparan beliau antara perjalanan bumi mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi bumi itu membawa keindahan tersendiri, walaupun sepertinya kita melihat itu hal yang biasa terjadi sebagai benda langit, namun membawa hikmah tersendiri. Disitulah bulan mengelilingi bumi itu sebagai pertanda masyarakat muslim terutama bisa menentukan dan menghisap kapan jatuhnya tahun baru Hijriah itu sendiri setiap tahunnya. Bahkan setiap bulannya bisa melihat bulan, ini awal bulan, ini bulan purnama, ini akhir bulan, sampai nanti putarannya terus menerus setiap saat. Jadi oleh sebab itu pemirsa, berdasarkan paparan dari Bapak Firdaus Hisab, semoga di 1 Muharram ini supaya memudaya bagi masyarakat muslim terutama, samalah setidaknya memeriahkannya dengan menyambut 1 Januari atau tahun baru Masehi. Bagaimana gembiranya kita, usahakan juga gembira juga menyambut 1 Muharram tersebut sebagai pertanda masuknya tahun baru Hijriah. Jadi oleh sebab itu pemirsa, mungkin ada kesimpulan dari kakak. Kesimpulan oleh sebab itu closing statement dari Bapak Firdaus kita persilakan. Baik, sebagai penutup bahwa tahun Masehi dan tahun Hijriah sesungguhnya satu paket. Isyarat dari Al-Quran adalah surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalikat dinul qayyim. Sesungguhnya bulan di sisi Allah adalah 12. Kalau disempurnakan, Allah takdirkan setahun itu adalah 12 bulan. Nah, seperti yang dikemukakan tadi, kapan itu, di mana diinformasikan? Fi kitabillah, dalam Al-Quran. Kapan? Khalaqas samawati wal ard. Begitu matahari siap,
Bumi, kamu kelilingi, siap. Bulan sudah siap, kamu keliling bulan, siap. Nah, akhirnya menghasilkan tahun Masehi dan tahun Hijriah. Jadi untuk itu, jangan bedakan bahwa tahun Hijriah sajalah yang tahunnya umat Islam. Tidak. Tahun Masehi juga milik semua. Buktinya apa? Semua kita tanggal lahirnya dicatat dengan rapi, dengan penanggalan tahun Masehi, agenda kegiatan di masjid, misalnya jadwal khatib, Jumat keberapa, Jumat Januari pertama siapa, tidak ada jadwal khatib di masjid, Jumat pertama Muharram misalnya, hari pernikahan, undangan pesta pernikahan dengan penanggalan Masehi. Dan jangan lupa gaji diterima pun juga dengan penanggalan Masehi. Jadi oleh sebab itu, gunakanlah tahun Masehi, tanggal harinya, begitu juga tahun Hijriah, bulan dan harinya sesuai dengan fungsi masing-masing. Demikian, terima kasih atas kebersamaan ini. Berbanyak maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas statement dari Bapak Firdaus Hisap. Baik pemirsa Firdaus Hisap Channel, semoga materi ini bisa menjadi bahan penambahan ilmu bagi kita, terutama yang berkaitan dengan ilmu falak, di mana kajian kita siang hari ini berkaitan dengan tahun Hijriah, namun dalam praktek keseharian antara tahun Hijriah dengan tahun Masehi adalah satu paket yang merupakan kajian dalam ilmu falak. Oleh sebab itu, dalam keseharian, berdasarkan benda langit yang mengelilingi bumi seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita, di mana semuanya sudah berjalan sesuai dengan menzilah atau tempat masing-masing tanpa ada yang keluar jalur, sehingga perputaran itu terus menerus setiap hari sampai kita saksikan hari ini, yang insya Allah kita sambut nanti jatuhnya tahun baru Masehi 1 Muharram 1443 Hijriah, insya Allah setelah bisa jatuhnya tetap hari hitungan Hari ini. Senin. Ya, hari Senin ini. Masih hari Senin berarti. Ya. Masih hari Senin. Oleh sebab itu, mari kita saksikan bersama nanti di channel Firdaus Hisap atau Firdaus Hisap Channel. Semoga bermanfaat. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.